Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Pemuda dan Metodologi Penelitian. Saya Supriyanto Sofianti. Minggu yang lalu sudah diisi oleh Prof. Tadi online. Ya, saya penyidik pemohon bantuan bersama dengan Prof. Sutrisno Anggoro. Kalau saya, background saya sosial, jadi saya lulusan fisik, lalu belajar ilmu lingkungan itu. Kemudian saya mengembangkan area namanya manajemen lingkungan. Jadi kalau ada di antara Anda yang mengambil topik berkaitan dengan pertahanan lingkungan, manajemen lingkungan, mungkin berkaitan dengan ini beberapa aplikasi yang saya lakukan yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Silakan dibuat kalau relevan, dan kalau mengumpul itu berarti kan keuntungan untuk saya juga baik, saya jadi tambah. Jadi publikasi itu kuantitas penting, tapi lebih penting kalau kita itu diinisiasi oleh sekolah yang lain, itu akan meningkatkan nilai kita. Kemarin sudah sempat ikut ICN sama nggak? Enggak ya? Sudah terindeks fokus itu. Cuman kalau Anda untuk tesis itu harus apa? Jurnal konferen dan jurnal artikel jurnal apa? Berbanyak. Kalau S3 wajib deh. Wajib artikel jurnal. Artikel yang dimuat di jurnal terindeks fokus. Ya, sambil jalan lagi. Itu mungkin juga ada via lain deh. Kalau boleh saya tahu, mohon bisa kenal namanya, kemudian S1-nya apa, sekarang sedang bekerja di mana, kalau belum bekerja, ingin kerja di mana. Silakan Pak, Bapak mulai, langsung mulai. Nama, kemudian background tadi. Oke. Biologi Univ. Ya, untuk bekerja sekarang belum bekerja, rencananya pengen di LH. Oke. Saya bilang tadi. Oke. Misalnya dari Aspari, saya biasa bekerja. Saya dasar dari pendidikan geografi, aktivitas negeri. Saya ambil kerja. Oke. Untuk nanti insya Allah minatnya sih ke SDM Pak Amran. Minatnya SDM Pak Amran. Amran. Oke. MPT juga. Saya interview lewat itu, cuma nggak mungkin dengan
orang-orang yang pasti yang masuk ke tempat lain ya, supaya tidak konflik of interest. Ya kan? Masa tidak itu berarti apa ya? Kelas ya? Maksudnya apa? Yang punya ada? Saya pernah menjawab. Oh, ya. Lebih tinggi gitu. Di bawahnya. Jawab ketua gitu. Oke, silakan. Jadi saya dari S1 PPK. Oh, dari Sekarang saya di lab security. berarti, Security. oke, silakan. Ya, Pak. Selamat pagi, saya Muhammad Herdi Zadran, saya kembali lagi. S1-nya di BPK Program. Iya. Terus kerja ya kalau dulu. Iya, dari kemarin. Apa ya? Silakan. Saya dari teknik lingkungan hidup, Pak. Ada satu orang kemudian HSnya sudah besar. Oh, ya. Bisa melakukan orang Saya tidak ketemuan. oke, baik. Sebenarnya komposisi yang bagus ini PL, PBK, pendidikan geografi, maksudnya apa ya? Biologi. Oke. Baik, mari kita awali dengan jawab pertanyaan ini. Mata kuliah kita kan namanya filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Mari kita awali. Silakan dijawab. Nanti kita sudah. Baik, mari kita diskusikan. Sudah belum dijelaskan profesi ya tentang pesawat belum ya? Oke, ya. Kalau sudah disinggung, mudah-mudahan bisa menjadi negara. Filsafat itu apa, Mas Kevin? Oke. Sistematis mendasar ya. Oke, silakan Mas Andrea. Masih filsafat. Pemikiran mendalam tentang dasar kepercayaan fundamental dilakukan secara kritis dan lebih. Oke. Mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini buku saya tentang penelitian lingkungan dan penelitian. Karena dari yayasan dan sosial ya. Bisa ditanyakan ke Mas Tomo di mana bukunya. Tapi yang jelas perpustakaan. Oke. Jadi filsafat itu secara epistemologis itu asal kata philo dan sophia. Philo itu mencintai, sophia itu kebijaksanaan sistem. Jadi yang namanya sophia itu bijaksana. Ini beberapa pengertian yang baik diantaranya sudah Anda sampaikan itu. The study of the nature and meaning of the system. Nature di situ itu artinya apa ya? Nature di sini, the study of the nature. And meaning. Kalau meaning jelas ya. Nature dalam konteks itu apa? Tentang eksistensi, realitas, pengetahuan, dan kebaikan. Nature itu alam ya.
Tapi bisa berarti apa? Alam, bisa alami, bisa natural, asli kan? Jadi artinya apa? Eh, Memang nature itu alam, tapi dalam konteks ini itu lebih tepat disebut sebagai hakikat ya. Hakikat dan makna tentang sesuatu. Kalau dalam konteks ini ya makna tentang ilmu. Inquiry into the most comprehensive principle of everything. Jadi pencarian pada prinsip-prinsip realitas yang paling komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Cara berpikir yang radikal. Radikal itu dalam konteks ini bukan kelompok jihad ya, tapi mendasar menyeluruh sampai ke akar-akarnya kan, radikal ya. Kalau di dalam ilmu sosial itu ada tingkatan inovasi. Inovasi itu ada inovasi implemental. Teman-teman kolega masih tahu implemental apa? Perencanaan implemental apa? Iya, kepingan-kepingan gitu. Lalu ada disruptive innovation, inovasi yang menyetok produk yang bermanfaat. Kemudian radikal itu menyeluruh, inovasi yang menyelesaikan persoalan dari akarnya. Itu filosofi filsafat. Sehingga belajar secara filsafat itu belajar bukan dari casingnya, kalau istilah sekarang, kulit luarnya, tapi mendalami makna dan hakikat secara komprehensif. Science itu any department of knowledge in which the result of investigation is biologically available. Jadi setiap bagian dari pengetahuan yang hasilnya itu yang dihasilkan sudah melalui penelitian, melalui investigasi, dan sudah diatur secara sistematis. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan tentang fakta yang bisa diamati dengan panca indera maksudnya. Bukan ilmu. Kalau ilmu itu tidak bisa diamati dengan panca indera. Ilmu kebatinan itu. Ini pengertian filsafat. Kalau sudah di sini mulai properti, saya kira kita lanjutkan. Pencarian kebenaran secara fundamental. Ini ilmu.
is commonly used to refer to the accumulated body of knowledge that arises from dynamic process. Jadi menunjuk pada body of knowledge yang muncul dari penelitian. Dan kalau di kampung ilmu dalam filsafat itu yang mengusung dan meneliti sedalam dan seluas mungkin segala sesuatu mengenai hakikat apa ilmu itu. Apa lalu hubungannya dengan ilmu lain dan metode. Metode itu bagaimana menerapkan ilmu. Nah, yang ketiga ini dimensi filsafat dalam ilmu. Apa tadi hakikat tadi adalah yang disebut dengan ontologi. Ontologi itu pertanyaan adalah apa? Apa yang menjadi tolak dari ilmu? Kalau tadi adalah fakta. Nah, itu bisa dijabarkan dengan ilmu kita. Ada geografi, ada biologi, PWK, TL. Dimensi yang kedua itu epistemologi, proses memulai ilmu. Metode ilmiah. Dimensi yang ketiga aksiologi. Aksiologi itu bicara tentang nilai. Nilai itu apa, teman-teman? Dalam konteks ini nilai itu apa? Kebenaran. Kebenaran, ya. Lagi. Ya, apa yang benar maksudnya? Value. Apa yang benar itu maksudnya untuk apa ilmu itu? Jadi tentang apa, ontologi, bagaimana, lalu untuk apa? Bagaimana itu dapat melalui metodologi ini? Kemudian untuk apa? Untuk apa itu? Ini dimensi filsafat dalam ilmu. Untuk kita sudah saya ceritakan bagaimana. Nanti kita berada itu di epistemologi, di metodologi. Nah, tentang aksiologi ada nilai ilmu dalam pandangan Aristoteles. Itu ilmu untuk pengembangan ilmu. Ini krusial. Biasanya kan mau menulis tesis, skripsi, PA, itu dari mana yang memulainya? Dari mana Anda mendapatkan ide inspirasi masalah ini? Bahwa di S1 saya dulu saya diajarin sama Prof. Imam itu gampangnya mungkin ini kontrol lagi bisa dicari di limitation of research. Jadi mungkin ada apa namanya ide baru penelitian yang mungkin bisa digali diskusikan, mungkin bisa dapat masalah. Terus yang kedua juga dari observasi lapangan gitu, mungkin dari data sebelumnya juga. Kalau saya konteksnya di transportasi BSD Surakarta itu masalah paling gampang ya. Kenapa kok udah ada layanan, cuman penumpangnya nggak maksimal, itu kan sebuah masalah. Karena kan artinya
kondisi yang diharapkan. Konteksnya kan penumpang sedikit, sedangkan kondisi yang diharapkan penumpang bisa maksimal, sehingga terjadi safety mode dari bagasi ini berlangsung. Terus jadi saya mencari masalah di SR saya seperti itu. Ya, dari pusaka, Iya. dari bacaan-bacaan kita, dari partikel, mungkin itu disebut sebagai riset gap ya. Gap riset. Lalu dari pengamatan ini, saya itu tahu jawab seorang penelitian itu seperti dikatakan teman tadi. Kalau dokter itu gagal mengobati atau menangani pasien, masih diapresiasi. Meninggal sekalipun masih diapresiasi. Jadi kalau pas sampai itu, terima kasih dokter yang sudah merawat sampai meninggalnya. Salah pun diapresiasi. Tapi kalau perencanaan publik, seperti tadi, itu semua orang tahu kalau transportasi umum yang sudah dibuat di kota Solo itu nggak ada tempatnya. Jadi ada bis kurang penumpang, ada pasar tidak datang, ada TPI tidak ada nelayan, ada di lembaga tidak ada perahu, ada terminal tidak ada kendaraan. Itu tanggung jawab dia. Menurut PWK, orang perencana yang kerja di PWK. Di Semarang ada pasar yang ada traknya. Pasar dulu itu nggak ada penagangnya. Kesalahan perencanaan. Di Semarang itu PTB ini nggak dikenalnya di Taman Orang. Dan di Mamunaso. Di Padang itu ada terminal, nggak ada kendaraan. Kendaraan itu pada kali di jalan karena penumpangnya nggak mau terminal. Di Riau di Jambi itu dikeluarkan dari perahunya kosong. Jadi untuk nongkrong kopi anak-anak ya itu masalah. Ingin menyelesaikan masalah, ada masalah baru gitu, seperti pegadaian. Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi dari pengamatan, kemudian dari usaha, dari media massa, mungkin pernyataan pemegang otoritas, nah setelah peristiwa itu diidentifikasi, maka langkah yang kedua adalah mencari jawab atas masalah itu melalui kajian pustaka, melalui apa yang disebut dengan kajian teori. Kajian teori itulah yang disebut sebagai pendekatan deduktif, seperti yang dilakukan oleh Plato tadi. Kemudian itu menjadi kalau berpikir, oh ya kalau begitu banjir itu disebabkan oleh faktor-faktor air kecurangan, kerusakan gas. Jadi kerangka berpikir memberikan kerangka kepada kita secara teoritis, jawaban teoritis, lalu menjadi hipotesis. Hipotesis itu apa teman-teman?
dugaan sementara. Disebut sementara karena sebenarnya bersifat teoritis dari penelitian yang lain, dari pendapat para ahli gitu, belum dibuktikan kebenarannya di lokus penelitian. Nah, kemudian hipotesis itu diuji di lapangan. Jadi tadi kalau kasus transportasi di Solo tadi, itu tentu respondennya adalah para pengguna transportasi mengapa tidak tertarik kendaraan umum. Di Jakarta itu sekarang pengguna kendaraan umum itu meningkat dari semula sekitar 12%, sekarang sudah sekitar 30%. Bagus sekali. Bagus meningkat, tapi masih dominan kendaraan pribadi. Jadi karena orang tersiksa gitu. Jadi kendaraan umum sudah relatif bagus. Ada LRT, ada MRT, ada busway, ada KRL. Nah, kemudian diuji di lapangan, sehingga dua kemungkinan. Diterima, maksudnya adalah hipotesis itu diterima. Memang seperti itu di lapangan. Ditolak itu tidak berarti salah. Berarti ada variabel lain yang mempengaruhi. Jadi kalau hipotesis tidak diterima, nggak usah dipaksakan. Nggak usah takut. Kalau tidak lulus, nggak usah takut. Justru itu embryo munculnya teori baru, konsep baru. Ya seperti ini kan penelitian ini. Terus nanti hasilnya itu, kalau itu kita bicara tentang solusi adalah apakah sampai kepada iptek gitu, atau cukup sampai dengan yang saya sebut tadi, perlu baik paten atau publikasi. Jadi persaingannya. Nah, ini juga misi yang ketiga, slide berikutnya itu adalah penjelasan tentang dimensi aksionomi tentang nilai sebuah ilmu. Ini secara mengapa aksionomi versi Bachmann itu berkembang, itu dipengaruhi oleh pemikiran seperti ini.
pengetahuan yang diperoleh melalui saya harus diperlukan untuk kerja. Teman-teman saya kira pernah dengar itu pemikiran filsuf René Descartes tentang ia yang berpikir itulah yang ada. Itu juga menjadi pendorong untuk paham ilmu untuk iptek. Ini juga beberapa pendorong. Nah, assignment itu dimaksudkan untuk mendalami dari apa yang sudah kita diskusikan. Jadi dari hasil pelajaran yang 6, maka saya kalikan nomor dikerjakan nomor 4 itu tentang metodologi, kemudian 5, 6 dan 8, jadi 4 nomor. Jadi nomor 4 itu jadi nomor 1, nomor 5 itu nomor 2, kemudian nomor 6 itu nomor 3. Oh, itu 6 ya. 6 itu ya. Kalau begitu, kalau 6 berarti 4, 5, 8 saja. 4, 5, 8. Jadi ada 3 pertanyaan dikerjakan oleh laporan. Berarti 6 orang itu membentuk kelompok menjadi 3. Masing-masing beranggota 2. Jadi kelompok 1 mengerjakan nomor 4, kelompok 2 nomor 5, kelompok 3 nomor 8. Kalau ini disiapkan dalam bentuk PowerPoint maksimal 5 slide. Buat dulu, Pak. Oke. Alhamdulillah. Materinya sudah selesai ke Mas Tepian. Oke. Skripsi saya kan tidak ada hipotesisnya. Terus saya pengen tahu kira-kira apakah hipotesis itu sebagai hal yang wajib di sebuah metodologi penelitian atau itu ada jenis penelitian yang tidak memerlukan hipotesis seperti itu. Oke. Terus penelitian. Jadi ilmunya Mas Koyer itu biologi. Dulu disebut juga ilmu murni ya. Bersama matematika dan fisika. Itu lebih menekankan dulu pada pengembangan ilmu. Tapi sekarang sudah banyak ilmu penerapan fisika penerapan matematika penerapan. Sudah dulu sekarang. Kalau yang sosial itu sosiologi, antropologi. Jadi penelitian sosiologi antropologi itu
biasanya tidak seperti penelitiannya teman-teman PBK yang langsung bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi sosiologi itu dan antropologi itu lebih bagaimana pengembangan tanpa atau kurang memperhitungkan apakah penelitiannya itu bisa diterapkan atau tidak. Kalau PBK harus karena bukannya terapan. S2 saya, S3 saya itu PBK. Saya di School of Community and Regional Planning. Regional Planning itu PBK. Nah, pandangan yang kedua dari Francis Bacon adalah ilmu itu untuk kemaslahatan. Sebenarnya dua-duanya juga untuk kemaslahatan. Tapi di sini lebih menekankan pada ilmu itu untuk penerapan, untuk impact. Ya. Jadi kalau penelitian itu ujungnya di mana? Tadi saya sampaikan yang saya sampaikan tadi kan yang terjadi fokus tadi kan publikasi ya. Publikasi. Kalau TL itu maksudnya di mana? Berakhirnya, hilirnya di mana? Mengolah sampah, mengendalikan kemarahan, itu di tingkat prototipe atau sudah sampai pada produk prototipe itu ya prototipe sudah dalam produk ya kadang-kadang kali ya tapi kebanyakan masih belum. Terus paten itu kan orang dari penelitian paten publikasi prototipe. Nah, si Bacon itu harus lebih jauh gitu, harus sampai pada produk yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya apa, gas kolektor gitu ya, penangkap debu itu sudah dalam bentuk produk yang bisa dijual dalam petik gitu. User. Kalau penelitian LPDP itu sekarang di samping menyediakan beasiswa, dia juga menyediakan dana riset, namanya RISPRO, Riset Inovatif Produktif. RISPRO itu syaratnya harus sudah ada pengguna, sudah ada kerjasama dengan pengguna yang nanti menindaklanjuti produknya. Nah itu di sini nih. Jadi sekarang lagi ini riset-riset yang banyak dikembangkan itu adalah yang kedua. Jadi penelitian ilmu untuk kemaslahatan dalam bentuk impact yang sudah bisa dihilirkan menjadi produk. Saya pernah mereview penelitian teman-teman ITB RISPRO tentang low energy housing, perumahan rendah energi oleh teman-teman arsitek ITB. Jadi dia mendesain perumahan tropis begitu, bagaimana supaya energinya itu sedikit dengan memanfaatkan sinar matahari. Materialnya juga ramah lingkungan. Nah itu kan tentunya kan prototipe. Ketika kemudian sudah dibeli oleh pengembang, itu namanya sudah menjadi produk.
Jadi bangunan gedung itu konsumen energi nomor 2 terbesar setelah transportasi. Kita pakai ini ruangan segini aja 7 orang, hasilnya 2. Lampunya kencar-kencar ya. Jadi apa namanya? Karbon footprint kita termasuk tinggi sekarang pagi ini. Kalau karbon footprint ya, karbon footprint footprint itu apa? 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 Jejaknya. Jejak tapi betul. Karbon ya karbon emisi. Jadi karbon footprint itu apa yang kita konsumsi dan apa yang terbuang pada lingkungan. Kalau tadi Anda jalan di tempat itu naik tangga, itu karbon footprint-nya lebih rendah daripada naik lift. Kesini pakai Gojek lebih rendah daripada naik kendaraan pribadi. Sampai sini kalau ada pertanyaan klarifikasi. Jadi pengertian filsafat, pengertian ilmu, kemudian filsafat ilmu, lalu dimensi filsafat dalam ilmu. Sampai di situ kan. Ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Nah ini berikutnya ini adalah slide berikutnya itu penjelasan tentang arti masing-masing dimensi ontologi dengan contohnya dalam lingkungan. Kita sudah ketemu di manipulasi ya. Itulah untuk lingkungan yang komunikasi. Lalu epistemologi. Bagaimana ilmu itu diperoleh? Nah, mungkin sudah pernah mereka di dalam penelitian itu ada pendekatan deduktif dan induktif. Teman-teman kira pernah lihat ya? Pendekatan deduktif itu dari sesuatu yang umum. Kalau induktif itu dari sesuatu yang khusus, dari yang pilih. Nah ini cikal bakalnya, asal muasalnya. Ilhami oleh dua filsuf. Plato itu dengan murid-muridnya mengadakan diskusi. Si Plato memancing dengan mengajukan pertanyaan, lalu murid-muridnya itu
pertanyaan itu berdasarkan model logika atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sedangkan Aristoteles itu mengajak murid-muridnya untuk melakukan pengamatan tentang sebuah fenomena. Kalau Anda yang ingin ke lokasi-lokasi terjadinya masalah lingkungan seperti abrasi, dengan oksigen, banjir, kemudian mendiskusikan, mengambil kesimpulan. Nah, itu pendekatan ilmiah yang asal muasal di kelompok faktor. Jadi ini dimensi epistemologi itu metodenya. Jadi penelitian itu pada umumnya dimulai dengan masalah. Masalah itu apa? Pasti beda dengan masalah. Masalah itu apa? Apa masalahnya? Sesuatu yang harus dicari dengan saya. Sesuatu yang Harus dicari dengan saya. Oke, sesuatu yang harus diselesaikan, sesuatu yang harus dianulangi, dipecahkan. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang senyatanya ada, sehingga perlu dipecahkan. Dianulangi. Kalau di lingkungan itu contohnya apa? Masalah yang perlu kita utamakan itu. Banjir, pencemaran, penurunan muka tanah, kemacetan lalu lintas, longsor, rendahnya kesadaran terhadap lingkungan. Nah, dari mana kita mendapatkan izin tentang masalah itu? Oke, ada dua mazhab besar ya, dalam penelitian sosial. Satu kuantitatif, dua kualitatif. Kuantitatif. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu tidak hanya masalah berkaitan dengan data,
tapi paradigma gitu ya. Jadi ini kualitatif. Dari kedudukan kan begini. Ini proses seperti ini kalau diuraikan begitu seperti ini. Jadi masalah dijawab dengan teori. Jadi misalnya banjir atau tadi okupansi rate, rendahnya tingkat okupansi dari sebuah kendaraan. Itu kenapa? Jadi mungkin karena rutenya tidak pas, lalu tidak praktis, gitu ya, secara teori. Ini namanya variabel penyebab, disebut sebagai independent variabel, variabel yang mempengaruhi. Lalu menjadi hipotesis itu ada pengaruh antara kenyamanan dengan kendaraan umum, ada pengaruh antara rute yang jauh atau lalu yang jauh dengan kendaraan umum. Lalu kemudian dibuktikan, ini empirik, mulai dengan induktif. Data analisis hasil. Setelah hasil kemudian verifikasi, konfirmasi dengan hipotesis. Ini kuantitatif. Dan kualitatif itu di dalam ilmu sosial merupakan penelitian alusan. Mungkin 90% penelitian di Indonesia itu kualitatif. Nah, sebagai respon terhadap penelitian kualitatif. Kualitatif itu penelitian yang tidak mau pandu, tidak mau disetir oleh teori. Jadi kalau Anda ingin mengetahui mengapa warga Solo itu enggan naik kendaraan, ya jangan saya tanya. Namanya itu grounding research. Jadi dia ikut membaur dengan masyarakat, mencoba memahami mengapa tidak bersedia menggunakan kendaraan umum. Wawancara mendalam. Nah itu instrumennya juga beda. Kalau ini kuesioner, kalau ini adalah partisipasi. Jadi ikut kegiatan-kegiatan masyarakat sambil bertanya. Jadi mencoba memahami sebagaimana yang dipikirkan oleh subjek penelitian. Nah ini benar-benar menggambarkan gitu, mengapa masyarakat naik kendaraan. Lalu ini ada konsep, muncul teori baru ini, teori yang berdasarkan pada data. Kalau ini kecil kemungkinan ada teori baru gitu. Karena sebagian besar itu mesti menerima hipotesis, cara yang menolaknya. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Penelitian yang tidak ada hipotesisnya itu adalah penelitian kualitatif. Tapi ada tipe bentuk lain dari penelitian. Pertama, eksploratif. Eksploratif itu penelitian penjajakan, menjajaki tentang masalah. Yang kedua, deskriptif, menggambarkan saja, tidak dipandu oleh hipotesis.
Yang ketiga eksplorator. Ini yang pakai Indonesia. Jadi penelitiannya kemungkinan ini atau kemungkinan ini yang nggak boleh begitu. Nggak salah. Tidak harus pakai posisi. Terima kasih. Ya, ya. Udah lagi ketemu? Kalau nggak ada, ketemu. Saya kepingin itu mana karena juga mau periksa dokter di saya dulu. Cek kan? Cek. Udah lansia itu buat sini cek. Oke. Oh, saya ulang cerita itu.